Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan yang kita pelajari pada hari adalah lanjutan sistem penyimpanan arsip, yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah ialah salah satu sistem penyimpanan arsip berdasarkan tempat atau lokasi atau daerah. Maksudnya, surah yang berasal dari provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau RW, ataukah nama perusahaan atau instansi. Juga bisa nama unit kerja, bagian, subbagian, departemen, dan lain-lain. Penentuan wilayah ini bergantung kebutuhan perusahaan atau instansi. Sistem penyimpanan ini bisa juga digabungkan dengan sistem penyimpanan arsip berdasarkan abjad dan sebagainya. Peralatan yang digunakan untuk menyimpan sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah yaitu buku agenda dengan menggunakan Microsoft Excel, Orner atau filing cabinet, guide, hand map, laptop atau komputer, daftar indeks yang memuat kode klasifikasi, perforator atau pelubang kertas. Prosedur penyimpanan arsip berdasarkan sistem wilayah atau daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan, mengindeks, memberi tanda. Yang keempat adalah menyortir, yang kelima adalah menyimpan. Pertama atau langkah pertama adalah memeriksa. Pada tahap ini, penyimpanan arsip dengan cara memeriksa setiap lembar arsip untuk memperoleh kepastian bahwa arsip tersebut sudah tergolong arsip inaktif atau arsip sudah diproses. Selanjutnya adalah tahap mengindeks. Pada tahap mengindeks ini merupakan pekerjaan menentukan kode penyimpanan arsip yang akan disimpan. Misalnya, kode penyimpanannya nama pulau atau nama provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, atau nama perusahaan atau instansi dan sebagainya. Contoh klasifikasinya, misalnya kita tetapkan pokok masalahnya adalah DKI, sub masalahnya Jakarta, sub masalahnya Jakarta Barat, sub masalahnya Jakarta Selatan, dan seterusnya. Pokok masalah selanjutnya misalnya adalah Sulawesi Selatan, sub masalahnya adalah Makassar, sub masalahnya Maros, dan seterusnya. Pokok masalah selanjutnya adalah Jawa Barat, yaitu sub masalahnya Bandung, sub masalahnya Bogor, dan seterusnya. Tahap selanjutnya adalah memberi tanda atau kode. Tahap ini disebut pengkodean. Dilakukan secara sederhana yaitu dengan memberi tanda atau kode penyimpanan yang digunakan pada peralatan penyimpanan, filing cabinet atau orner pada kata tangkap yang sudah ditentukan pada langkah pekerjaan mengindeks. Kata tangkap diberikan kode atau tanda wilayah atau tempat seperti contoh di bawah ini. Sub masalah Jakarta, kode penyimpanannya Jakarta. Sub masalah Makassar, kode penyimpanannya adalah Makassar. Sub masalah Bogor, kode penyimpanannya adalah Bogor. Jadi kita memberikan tanda adalah berdasarkan wilayah. Tahap selanjutnya adalah menyortir. Pada tahap menyortir adalah mengelompokkan arsip-arsip untuk persiapan ke tahap terakhir, yaitu penyimpanan. Untuk memudahkan penyimpanan, perlu dikelompokkan terlebih dahulu sesuai dengan pengelompokan sistem penyimpanan yang dipergunakan, yaitu wilayah atau tempat. Misalnya, kumpulkan semua arsip yang berasal dari wilayah, yakni Jakarta, Makassar, dan Bogor. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyimpanan atau meletakkan dokumen.
pada tahap terakhir ini adalah penyimpanan, yaitu menempatkan dokumen sesuai dengan sistem penyimpanan dan peralatan yang dipergunakan. Contoh, surat yang berasal dari wilayah Jakarta disimpan ke dalam hengmat, kemudian dimasukkan ke dalam filing kabinet atau dengan menggunakan order yang diberi kode penyimpanan Jakarta. Surat yang berasal dari wilayah Makassar disimpan ke dalam hengmap, kemudian dimasukkan ke dalam filing kabinet atau order yang diberi kode penyimpanan Makassar. Surat yang berasal dari wilayah Bogor disimpan ke dalam hengmap, kemudian dimasukkan ke dalam filing kabinet atau order yang diberi kode penyimpanan Bogor. Nah, untuk melakukan satu penyimpanan ini, kita mengacu kepada buku agenda. Karena pada buku agenda itu ada kode penyimpanan, nanti yang akan menunjukkan keberadaan fisik arsip itu sendiri. Baik, kita akan mencoba melakukan praktek penyimpanan arsip dengan menggunakan buku agenda atau sistem manual. Kemudian surat itu akan disimpan ke dalam filing kabinet. Buku agenda ini memberikan petunjuk keberadaan fisik arsip itu sendiri. Baik, di dalam map ini ada 3 buah dokumen. 3 buah dokumen ini yang sudah tergolong inaktif. Yang pertama adalah cuti melahirkan yang asalnya ini dari Jakarta. Jadi ini kode penyimpanannya di buku agenda ini adalah Jakarta, maka kita tulis di sini kodenya Jakarta. Selanjutnya adalah karena kita ini berdasarkan wilayah, ini adalah surat dari Ahmad Sadikin Makassar, ini Makassar. Kemudian perihalnya adalah pesanan barang, kemudian kita tulis di sini adalah Makassar. Selanjutnya adalah surat ini berasal dari Bogor. Ini tentang pengiriman barang, kode penyimpanannya itu adalah Bogor, kita tulis di sini Bogor. Nah, ketiga arsip ini kita siap simpan, masukkan ke dalam filing kabinet. Maka kita coba cari hengmap yang tadi dari Jakarta, kemudian Makassar dan Bogor. Ini berdasarkan wilayah. Ini adalah kode tangkapnya atau kode penyimpanannya adalah Jakarta. Maka surat ini kita masukkan. Ini ada dari Jakarta, kita masukkan ke sini nih. Kemudian kita simpan. Surat yang kedua ini yang berdasarkan wilayah yaitu Makassar. Kita mencari hengmapnya adalah Makassar. Ini adalah hengmap Makassar. Ini ada hengmap Makassar. Maka surat ini kita masukkan ke dalam hengmap Makassar, kemudian kita masukkan ke dalam filing kabinet. Yang terakhir adalah surat dari Bogor. Ini Bogor, kita cari hengmapnya adalah Bogor. Ini adalah Bogor, ini ada Bogor. Jadi kita masukkan surat dari Bogor, ini wilayah Bogor, kita masukkan di sini. Nah, itulah sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah dengan menggunakan hengmap ke dalam filing kabinet. Baik, kita akan mencoba mempraktikkan sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah. Di buku agenda itu di kolom kode penyimpanan menunjukkan fisik keberadaan arsip itu tertulis Jakarta, maka kita tandai di sini adalah Jakarta. Kemudian surat berikutnya adalah berasal dari Makassar. Kemudian kita lihat di sini juga di buku agenda kode penyimpanan itu adalah Makassar, maka kita tandai di sini adalah Makassar.
Kemudian dokumen terakhir ini adalah surat berasal dari Bogor. Di kode penyimpanannya juga di buku agenda juga Bogor, maka kita tandai di sini Bogor. Baik, kita melakukan penyimpanan langsung ke order. Ini ada order. Kita coba lihat di sini ada order, yaitu yang pertama adalah Jakarta. Kita lihat di sini ada Jakarta. Ini ada guide Jakarta. Ini Jakarta ini. Ini ada Jakarta. Kita simpan surat ini di belakang Jakarta. Kemudian kita lihat surat berasal dari Makassar. Kita masukkan, kita cari tab Makassar. Ini ada Makassar. Baik, ini adalah dokumen yang berasal dari Bogor. Kita akan simpan. Kita cari guys Jawa Barat. Ini Jawa Barat. Kemudian ini Jawa Barat. Selanjutnya kita cari tab Bogor. Ini Bogor. Kita masukkan ke dalam sini. Inilah sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah. Itulah tadi sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah. Semoga video ini bermanfaat bagi mahasiswa, siswa SMK Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, dan juga pada karyawan yang bekerja di perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.